Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Puspika, NIM 171430 Di sini saya mempresentasikan model dan konsep kurikulum. Kurikulum subjek akademis. RIK adalah model kurikulum tertua dan masing-masing dipakai saat ini karena kurikulum ini sangat praktis, mudah disusun, mudah digabungkan dengan tipe lainnya. Kurikulum subjek akademis bersumber dari pendidikan klasik, perennialisme, dan inisialisme. Pada masa lalu yang berorientasi pada masa lalu, kurikulum ini mengutamakan isi pendidikan pada kurikulum ini. Orang yang berhasil dalam belajar adalah yang menguasai seluruh atau bagian besar isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh guru. Ada 3 pendekatan dalam kurikulum subjek akademis. 1. Melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan murid belajar. 2. Studi yang bersifat integratif, pengorganisasian tema-tema pengajaran didasarkan atas fenomena-fenomena alam. Ada beberapa ciri model kurikulum yang dikembangkan. 1. Menentukan tema-tema yang membentuk suatu kesatuan. 2. Menyatukan kegiatan belajar dari beberapa disiplin ilmu. 3. Menyatukan berbagai cara atau metode belajar. 4. Pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah atau fundamentalis. Ciri kurikulum subjek akademis yaitu bertujuan untuk memberikan ide, pengetahuan yang solid, serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. 2. Metode yang paling sering digunakan adalah metode ekspositori dan inquiry. 3. Materi atau ide-ide yang diberikan oleh guru yang kemudian dielaborisasi oleh siswa sampai terkuasai. Pola-pola organisasi isi atau materi pembelajaran kurikulum subjek akademis. 1. Correlated kurikulum adalah pola organisasi materi atau konsep suatu pelajaran yang dikolerasikan dengan pelajaran lainnya. 2. Unified atau concreted kurikulum adalah pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu. 3. Integrated kurikulum yaitu sama halnya dengan unified kurikulum. 4. Problem solving kurikulum adalah pola organisasi isi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan. Kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi. Konsep ini lebih mengutamakan siswa yang merupakan subjek yang menjadi pusat utama kegiatan pendidikan. Selain itu, pendidik humanis lebih juga berpegang pada konsep Gestalt. 3 aliran yang termasuk dalam pendidikan humanistik yaitu pendidikan konfluen, karakteristisme radikal, metikisme modern, yaitu aliran yang menekankan latihan dan mengembangkan kepekaan perasaan, kehalusan budi pekerti melalui sensitif training. Kurikulum konfluen memiliki ciri-ciri utama. 1. Partisipasi. Kurikulum ini menekankan partisipasi murid dalam belajar. 2. Integrasi, adanya interaksi, interpenetrasi, dan integrasi. 3. Relevasi, adanya kerelevan isi kurikulum. 4. Pribadi anak. 5. Tujuan. Kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memutuskan perhatian pada problem-problem yang dihadapinya dalam masyarakat.
Pada kurikulum ini, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, dan kerjasama. Kerjasama dalam interaksi bukan hanya antara guru dan siswa, melainkan antara siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungan, serta siswa dengan sumber belajar. Ciri-ciri desain kurikulum rekonstruksi sosial yaitu bertujuan utama menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia dalam masyarakat. Kegiatan belajar dipusatkan pada masalah-masalah sosial yang mendesak. Pola-pola organisasi kurikulum ini disusun seperti roda di tengah-tengahnya. Komponen-komponen kurikulum rekonstruksi sosial adalah tujuan dan isi kurikulum adalah tujuan program pendidikan setiap tahun berubah. Metode adalah bagi rekonstruksi sosial. Evaluasi adalah siswa dilibatkan dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Pelaksanaan pengajar konstruksi sosial mengembangkan kurikulum agar mempelajari perkembangan utama adalah perkembangan teknologi dengan berbagai dampaknya terhadap kondisi dan perkembangan masyarakat. Kurikulum teknologis adalah sangatlah pesat. Perkembangan teknologis tersebut mempengaruhi semua bidang termasuk bidang pendidikan. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu 1. Perangkat lunak atau disebut juga teknologi sistem. 2. Perangkat keras atau sering disebut juga teknologi alat. Pada bentuk ini lebih menekankan kepada penyusunan program pengajaran atau rencana pelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem. Ciri-ciri kurikulum yang dikembangkan dari konsep teknologis pendidikan. 1. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. 2. Metode ini digunakan biasanya bersikap individual. Pelaksanaan pengajaran mengikuti langkah-langkah, yaitu penegasan tujuan kepada siswa, pelaksanaan pengajaran, pengetahuan tentang hasil, organisasi bahan ajar, evaluasi organisasi dan bahan ajar, evaluasi. Kemudian selanjutnya pengembangan kurikulum teknologis yang berperan beberapa kriteria, yaitu prosedur pengembangan kurikulum. 2. Hasil pengembangan kurikulum yang terbentuk model adalah bisa diuji coba ulang. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.